Pemirsa, jelang malam pergantian tahun, arus kendaraan di Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Kepadatan ini disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan menuju lokasi wisata di wilayah Bandung. Peningkatan arus kendaraan terjadi di ruas Tol Purbalenyi, kilometer 82, Purwakarta, Jawa Barat. Iring-iringan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari arah Jakarta menuju Bandung terus melintas. Kondisi ini membuat arus kendaraan terpantau padat. Banyaknya kendaraan besar dari arah yang sama membuat kendaraan lain harus memperlambat laju kendaraannya. Meski demikian, belum nampak adanya kepadatan yang berarti. Padatnya arus kendaraan akibat banyaknya warga Jabodetabek yang akan memanfaatkan hari libur tahun baru ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan sekitarnya. Kepadatan arus wisata di Tol Purbalenyi ini diperkirakan akan terjadi hingga Jumat malam. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di gerbang eksit Tol Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau padat. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bus dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah melintas. Ribuan kendaraan ini terus memadati gardu tol pembayaran tol Cipali Palimanan Cirebon. Antrian kendaraan menuju loket pembayaran, pengelola tol membuka 8 loket utama dan 3 loket tambahan. Pihak tol juga menempatkan sejumlah petugasnya untuk mengatur dan mengarahkan kendaraan untuk menggunakan loket satelit jika loket utama terjadi antrian. Jika terjadinya penumpukan, pihak tol akan membuka penuh gardu tol pembayaran di eksit tol Cipali. Pemerintah Kota Bandung akan menutup alun-alun dan semua taman kota selama malam pergantian tahun. Ini untuk meminimalisir terjadinya kerumunan masyarakat yang merayakan malam pergantian tahun di Kota Bandung. Mengingat saat ini Kota Bandung masih berada di level 2 penyebaran COVID-19. Jelang pergantian tahun, pemerintah Kota Bandung menutup alun-alun dan taman yang kerap menjadi pusat keramaian warga. Di antaranya alun-alun Ujung Berung, Cicendo, dan alun-alun Bandung. Penutupan sementara ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan warga dalam jumlah besar yang beresiko menjadi klaster penularan COVID-19. Penutupan tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 114 serta pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. PLT Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, berharap masyarakat dapat mentaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Bandung saat malam pergantian tahun. Kita juga akan menutup alun-alun Bandung dan semua alun-alun yang dikelola oleh pemerintah Kota Bandung, milik pemerintah Kota Bandung. Dan itu jelas nggak boleh ditutup. Inmendagri ini juga ada. Jadi sesuai dengan apa yang ada. Tidak hanya di alun-alun dan taman kota, untuk fasilitas publik lainnya seperti mal dan pusat perbelanjaan, jam operasional diberlakukan mulai pukul 9 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kota Bandung akan menutup alun-alun dan semua taman kota selama malam pergantian tahun. Ini untuk meminimalisir terjadinya kerumunan masyarakat yang merayakan malam pergantian tahun di Kota Bandung. Sudah terhubung bersama kami ada jurnalis Desi Juliani di Gedung Sate Bandung. Desi, suasana Kota Bandung menjelang pergantian tahun apakah sudah terlihat meningkatnya mobilitas warga di sana? Ya, selamat sore Irma dan pemirsa. Dari pantauan kami sejak pagi tadi hingga sore hari ini memang ada peningkatan mobilitas warga dibandingkan dengan pagi tadi. Di mana memang dari pantauan kami, tadi kami sempat memantau sejumlah titik-titik di Kota Bandung seperti di kawasan Cihampelas, kemudian juga di kawasan Diponegoro, arus lalu lintas ini sudah mulai padat merayap seperti itu. Dan seperti tadi yang juga sudah diinformasikan oleh Irma bahwa memang pemerintah Kota Bandung ini berencana akan menutup semua alun-alun dan juga taman kota di Bandung serta beberapa fasilitas publik atau fasilitas umum yang memang dikelola oleh pemerintah Kota Bandung. Dan ini memang sudah berlaku mulai hari ini 31 Desember 2021 sampai dengan nanti 1 Januari 2022. Dan tentunya penutupan alun-alun kemudian juga taman-taman kota di Bandung ini untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dan terutamanya adalah untuk meminimalisir mobilitas warga agar warga tidak berkerumun. Dan dari pantauan kami, tempat kami melaporkan saat ini di Gedung Sate, tepatnya di kawasan Diponegoro, ini juga merupakan salah satu titik
yang berpotensi, maksud kami salah satu titik yang berpotensi menimbulkan kerumunan warga, di mana memang ini ada sejumlah spot-spot foto seperti itu yang biasanya digunakan warga untuk berfoto. Kemudian juga biasanya juga ini merupakan jalur untuk menuju ke pusat kota Bandung, mengingat untuk kebijakan dari malam pergantian tahun 2021 ke 2022 ini, kepolisian dari Satlantas Polrestabes Bandung tidak menerapkan kebijakan penutupan dan juga penyekatan jalan di tahun ini. Ini tentu saja berbeda dengan tahun kemarin, di mana jika tahun kemarin ini ada penutupan dan juga penyekatan jalan di sejumlah titik-titik dan juga di sejumlah waktu-waktu tertentu. Tapi untuk pergantian tahun ke 2022 ini, pihak kepolisian ini sudah memberikan keterangan bahwa tidak ada penutupan dan penyekatan jalan. Tapi penyekatan dan penutupan jalan ini akan diberlakukan secara situasional jika memang arus lalu lintas ini terjadi kepadatan seperti itu, Irma dan pemirsa. Dan ada sejumlah titik-titik yang dipantau oleh pihak kepolisian di malam pergantian tahun baru ini. Salah satunya adalah di tempat kami melaporkan saat ini di kawasan Diponegoro, kemudian juga Insinyur Haji Juanda, kemudian juga kawasan Asia Afrika, kawasan Tamblong, kemudian juga kawasan Braga Panjang dan juga Braga Pendek, dan juga di sekitar Gasibu. Irma. Baik, Anissa, tadi disebutkan bahwa di Gedung Sate merupakan, Desi maksud kami, di Gedung Sate tadi disebutkan bahwa rawan terjadinya kerumunan. Apakah ada penjagaan khusus di sana dari petugas untuk mencegah adanya kerumunan? Ya, Irma, untuk di kawasan Gedung Sate ini sendiri, di tempat saya melaporkan saat ini tepatnya berada di halaman ya. Kalau Anda lihat di layar kaca Anda, di belakang saya ini ada establis Taman Gedung Sate. Kemudian juga memang ini adalah kawasan yang seringkali digunakan wisatawan atau pengunjung untuk berfoto-foto. Tadi sebelum kami masuk ke kawasan ini, kami juga harus memindai aplikasi Peduli Lindungi terlebih dahulu. Artinya untuk masyarakat ataupun untuk wisatawan yang akan masuk ke area Gedung Sate ini, bahkan ke halaman saja, ini petugas juga sudah mengarahkan untuk memindai aplikasi Peduli Lindungi terlebih dahulu, baru mereka boleh masuk. Seperti itu, Irma. Dan dari pantauan kami juga pihak kepolisian, kemudian juga ada Satpol PP yang juga terus memberikan pengawasan di sekitar titik-titik yang tadi saya sebutkan tadi. Irma. Bandung ini merupakan salah satu lokasi tujuan wisata. Apakah Anda melihat ada wisatawan dari luar kota yang sudah berada di Bandung saat ini? Baik, Irma dan pemirsa, dari pantauan kami sempat melihat tadi arus lalu lintas di sejumlah titik. Untuk kendaraan sendiri memang ini didominasi plat kendaraan dari luar Bandung, Irma dan pemirsa. Jadi prediksinya ini kalau menurut kami ini akan terjadi puncaknya pada sore hari nanti selepas maghrib sekitar pukul 18 sampai dengan 18.30, Irma. Kalau di Jakarta tempat wisata ada pembatasan operasional, lalu bagaimana jika di Bandung? Mengingat Bandung ini merupakan salah satu tempat wisata dan diperintahkan untuk memperkuat prokes di sana. Iya betul, Irma, ada pembatasan untuk di tempat wisata ini sendiri. Untuk di wilayah Kota Bandung sendiri, di pusat perbelanjaan saja ini ada pembatasan ya. Tadi juga sudah diinformasikan bahwa boleh beroperasi antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Dan kemudian juga untuk sejumlah tempat wisata ini untuk yang ada di kawasan Kota Bandung saja, seperti misalnya Waterpark Karangsetra, kemudian juga Kebun Binatang, ini hanya beroperasi sampai dengan sore hari sekitar pukul 17.00 atau 5 sore, Irma. Baik, Desi, tadi sudah saya sampaikan juga, mention juga terkait dengan bahwa Bandung ini merupakan salah satu tujuan lokasi wisata, artinya butuh penerapan ekstra prokes di sana, protokol kesehatan. Bagaimana aplikasinya di sana? Mungkin di tempat wisata, mal atau taman-taman yang saat ini juga bisa menjadi tujuan orang untuk merayakan tahun baru. Ya, Irma, dari pantauan kami sejak pagi tadi memang untuk pengawasan dari protokol kesehatan sendiri, kebetulan ini ada sejumlah titik juga yang memang benar-benar diawasi oleh Satgas COVID-19 Kota Bandung sendiri. Seperti misalnya yang tadi saya sebutkan, ada kawasan wisata untuk di wilayah Kota Bandungnya saja. Ini ada di Kebun Binatang dan juga ada di Karangsetra.
Karangsetra Waterland. Nah, dari dua lokasi wisata ini memang petugas dari gabungan Satgas COVID-19 Kota Bandung ini terus melakukan pengawasan dan terutamanya adalah pembatasan pengunjung selain pembatasan jam operasional, di mana memang untuk penerapan protokol kesehatan ini selain harus memindai aplikasi Peduli Lindungi, kemudian juga harus menggunakan masker ya, tentu saja sudah melakukan vaksinasi. Tentu ini ada pembatasan pengunjung sebesar 25%. Yang tadinya contohnya saja untuk tempat wisata Karangsetra Waterland saja ini bisa menampung kurang lebih 10.000 pengunjung. Namun di masa libur tahun baru ini ada pembatasan 25%, jadi hanya sekitar 1.125 pengunjung saja yang bisa berwisata ke sana selama masa libur tahun baru ini, Irma. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Desi. Baik, pemirsa kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami.